Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau bahas soal P3K umum. Jadi silakan teman-teman ini bisa ditonton dan dipelajari oleh semua formasi. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini namun sedang menonton pembahasan video dari aku, silakan di-subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan tes P3K tahun ini. Dan bagi teman-teman yang sedang belajar dari channel aku doain semuanya tidak terkecuali lulus ya teman-teman, satu kali tes aja menjadi ASN P3K. Amin amin ya robbal alamin. Nah, langsung aja ke soal yang pertama. Setelah sistem baru diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi produksi, Anda perlu menilai apakah sistem tersebut efektif. Apa pendekatan terbaik untuk menilai hasil sistem baru tersebut? A. Mengukur keberhasilan berdasarkan waktu penyelesaian tugas, mempertimbangkan kualitas dan biaya. B. Memastikan bahwa sistem baru diukur berdasarkan feedback dari pekerja yang paling terlibat dalam implementasi. C. Mengukur hasil dengan mengumpulkan data waktu produksi, tingkat catat produk, biaya, kepuasan pelanggan, dan mengandalkan intuisi dan pengalaman pribadi serta persepsi dari tim manajerial. Nah, di sini kita mengimplementasikan sistem baru. Jadi kita mau melihat efisiensinya sama efektifnya seperti itu. Nah, di sini kita pilih yang paling tidak mungkin terlebih dahulu. Yang paling tidak mungkin adalah hanya mengandalkan intuisi dan pengalaman pribadi, itu kurang tepat. Jadi untuk melihat keefektifan suatu sistem tidak cukup hanya mengandalkan intuisi dan pengalaman pribadi. Opsi yang A. Mengukur keberhasilan berdasarkan waktu penyelesaian tugas, mempertimbangkan kualitas dan biaya. Nah, di sini paling tidak ada pertimbangan, yaitu waktu, lalu juga kualitas dan biaya. Opsi yang B. Memastikan bahwa sistem baru diukur berdasarkan feedback dari pekerja yang paling terlibat dalam implementasi. Kalau opsi yang A waktu, kualitas, dan biaya, opsi yang B feedback. Nah, feedback saja sebenarnya tidak cukup ya teman-teman. Feedback sebenarnya memang penting, feedback dari pekerja untuk mengetahui bagaimana sistem baru diterima oleh mereka. Dan jika ada masalah yang belum terdeteksi, maka kan akan dilaporkan di feedback tersebut. Namun hanya mengandalkan feedback saja dari pekerja tidak memberikan gambaran lengkap tentang efektivitas sistem baru. Jadi opsi yang B kurang tepat, masih lebih bagus opsi yang A. Ketika kita bandingkan dengan opsi yang C, mengukur hasil dengan mengumpulkan data waktu produksi, tingkat cacat produk, biaya, dan kepuasan pelanggan. Nah, di sini lebih sempurna karena di sini lebih banyak indikatornya, ini juga akan memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja sistem seperti itu. Nanti data tersebut akan memberikan informasi yang lebih objektif dan terukur tentang bagaimana sistem baru berfungsi, apakah telah meningkatkan efisiensi produksi. Jadi menggunakan data ini juga memungkinkan untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap hasil yang dicapai dan perbandingannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi opsi yang C di sini lebih banyak indikatornya dibandingkan dengan opsi yang A, karena opsi yang C di sini juga ada waktu dan juga biaya. Jadi yang terbaik adalah opsi yang C. Soal nomor 2, Anda memimpin proyek pengembangan perangkat lunak dan sudah berada di pertengahan implementasi. Anda ingin memastikan bahwa proyek tetap berada di jalur yang benar. Apa langkah terbaik yang harus Anda ambil untuk memantau progres proyek? A. Menunggu laporan akhir proyek dan mengevaluasi hasil setelah selesai. B. Melakukan pemantauan berkala dan mengidentifikasi potensi masalah lebih awal. C. Mempercayakan sepenuhnya kepada tim untuk melakukan pemantauan atau intervensi sepanjang proyek berlangsung. D. Fokus pada pencapaian deadline dan pemanfaatan anggaran yang diterima. Nah, di sini sudah berjalan proyek pengembangan perangkat lunak. Kita ingin memastikan bahwa proyek tetap berada di jalur yang benar. Opsi yang A. Menunggu laporan akhir proyek dan mengevaluasi hasil setelah selesai. Jadi di sini hanya menunggu hingga akhir proyek untuk mengevaluasi hasil, bisa terlambat untuk melakukan perubahan atau perbaikan jika ada masalah selama implementasi. Jadi opsi yang A di sini kurang bijak. Opsi yang B. Melakukan pemantauan berkala dan mengidentifikasi potensi masalah lebih awal. Nah, di sini lebih bagus teman-teman.
Jadi dengan melakukan pemantauan rutin, kita bisa mendeteksi potensi masalah atau hambatan lebih awal sehingga akan segera melakukan tindakan untuk menghindari dampak yang lebih besar di masa depan. Bagus sekali opsi yang B, kita keep terlebih dahulu. Opsi yang C, mempercayakan sepenuhnya kepada tim untuk melakukan pemantauan atau intervensi sepanjang proyek berlangsung. Nah, di sini kita sebagai pemimpin proyek, kita tidak boleh sepenuhnya menyerahkan kepada tim untuk melakukan pemantauan. Kita juga harus memantau. Opsi yang D, fokus pada pencapaian deadline dan pemanfaatan anggaran yang diterima. Nah, di sini fokus pada deadline saja tanpa memperhatikan progresnya dan masalah yang mungkin muncul selama implementasi. Jadi di sini dapat membuat kualitas proyek nantinya tidak sesuai dengan harapan seperti itu. Jadi yang terbaik di sini yang bijaksana adalah opsi yang B. Soal nomor 3, Anda perlu memberitahukan tim tentang perubahan besar dalam cara kerja yang akan diterapkan dalam proyek mendatang. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa tim dapat menerima perubahan ini dengan positif, menjelaskan alasan dan manfaat perubahan, serta memberi tim kesempatan untuk berpartisipasi, B, memberikan informasi mendalam dan sejelas-jelasnya kepada tim agar siap dengan perubahan, C, memberi kesempatan tim untuk memberi pendapat tentang perubahan tersebut, D, menyampaikan perubahan secara terbatas kepada sebagian tim dengan memberi penjelasan. Nah, di sini sudah akan ada perubahan besar tentang cara kerja dalam penyelesaian proyek seperti itu. Dan di sini kita harus memastikan tim dapat menerima perubahan tersebut dengan positif. Opsi yang A, menjelaskan alasan dan manfaat perubahan serta memberi tim kesempatan untuk berpartisipasi. Ini bagus ya teman-teman. Jadi hal yang dilakukan pertama adalah kita jelaskan alasannya dan manfaat akan perubahan. Ketika kita menyampaikan manfaat-manfaat baiknya, tentu tim akan paham mengapa mereka harus melakukan perubahan tersebut, mengapa mereka harus mengimplementasikan perubahan dalam penyelesaian sebuah proyek seperti itu. Di sini juga memberi tim kesempatan untuk berpartisipasi. Ini juga bagus karena tim akan merasa dihargai, lalu merasa terlibat dengan keputusan yang diambil. Ini bisa meningkatkan rasa memiliki terhadap perubahan yang terjadi dan mendorong mereka untuk lebih mendukungnya. Opsi yang A, efektif untuk dilakukan. Opsi yang B, memberi informasi mendalam dan sejelas-jelasnya kepada tim agar siap dengan perubahan. Nah, memberikan informasi itu penting, namun hanya memberikan informasi juga kurang efektif. Kalau ketika kita bandingkan dengan opsi yang A, opsi yang A lebih unggul karena memberi tim kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi dengan berpartisipasi kan akan memperkuat dukungan mereka terhadap perubahan. Kalau opsi yang B kan hanya memberikan informasi walaupun secara mendalam dan sejelas-jelasnya. Kita tidak mengajak mereka untuk mendukung perubahan besar tersebut seperti itu. Jadi walaupun bagus, di sini lebih unggul opsi yang B. Kita langsung eliminasi. Opsi yang C, memberi kesempatan tim untuk memberi pendapat tentang perubahan tersebut. Tidak masalah kita meminta tim untuk memberikan pendapat, namun alangkah baiknya kita menjelaskan alasan dan manfaat perubahan terlebih dahulu sebelum memberikan kesempatan mereka berpendapat, sehingga nanti ketika mereka akan memberikan pendapat, pendapatnya akan mempertimbangkan alasan dan manfaat dari perubahan tersebut. Jadi lebih efektif opsi yang A dibandingkan opsi yang C. Nah, opsi yang D pasti salah karena di sini hanya secara terbatas kepada sebagian tim. Jadi seharusnya kepada seluruhnya karena kan yang akan menggunakan seluruhnya. Jadi opsi yang terbaik di sini adalah opsi yang A. Soal nomor 4, Anda seorang manajer yang sedang sakit dan tidak dapat datang ke kantor untuk beberapa waktu. Bagaimana Anda akan mengkomunikasikan situasi ini kepada bawahan Anda untuk memastikan kelancaran pekerjaan tim? A, mengirimkan email berisi pemberitahuan Anda sedang sakit, catatan hal yang perlu dikerjakan. B, memberitahukan tim via telepon dan memberikan instruksi langsung mengenai prioritas pekerjaan. C, memberitahukan tim tentang kondisi Anda dan memberikan instruksi serta delegasi tugas sementara. D, menyampaikan kondisi dan menetapkan pengganti sementara untuk mengelola pekerjaan tim. Di sini kita sebagai manajer yang sedang sakit. Lalu kita harus mengkomunikasikannya kepada bawahan kita untuk memastikan kelancaran pekerjaan. Bagaimana cara yang paling baik dan efektif? Opsi yang A, mengirimkan email berisi pemberitahuan Anda sedang sakit dan catatan yang perlu dikerjakan. Nah, di sini mengirimkan via email
bisa saja tidak cepat diketahui oleh bawahan Anda ya teman-teman. Email saja ini tidak cukup untuk menjaga kelancaran komunikasi. Bisa membuat tim merasa kurang didukung atau bingung mengenai langkah yang perlu diambil. Walaupun di sini disertai catatan yang perlu dikerjakan. Opsi yang B, memberitahukan via telepon dan memberi instruksi langsung mengenai prioritas pekerjaan. Nah, di sini lebih baik daripada hanya melalui email saja, karena di sini kan lebih cepat. Ketika kita bandingkan dengan opsi yang C, memberitahukan tim tentang kondisi Anda dan memberikan instruksi serta delegasi tugas sementara. Opsi yang C di sini lebih sempurna dibanding dengan opsi yang B. Karena di sini kan juga memberitahukan tim tentang kondisi Anda. Di sini walaupun tidak dijelaskan dengan cara apa, kalau yang A dengan email, yang B via telepon, namun kan paling tidak menginformasikan tim tentang kondisi Anda. Di sini dilanjutkan dengan memberikan instruksi serta delegasi tugas sementara. Ini yang lebih penting, teman-teman. Karena di sini kita akan memastikan bahwa pekerjaan tetap dilaksanakan dengan baik dan juga membantu tim untuk memahami bagaimana mengelola pekerjaan sementara agar tim tetap memiliki arahan yang jelas seperti itu tentang pekerjaan yang harus dikerjakan. Jadi daripada memberitahukan prioritas pekerjaan, lebih baik lebih rinci ya teman-teman. Opsi yang C di sini lebih rinci. Opsi yang D, menyampaikan kondisi dan menetapkan pengganti sementara untuk mengelola pekerjaan tim. Nah, di sini sama-sama menyampaikan kondisi, namun dengan menetapkan pengganti. Tapi tidak ada instruksi atau delegasi tugas, ini bisa membingungkan tim. Apa sih yang harus dikerjakan seperti itu? Pengganti harus mendapatkan instruksi yang jelas dan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan selama teman-teman tidak hadir sebagai manajer seperti itu. Jadi opsi yang C di sini lebih efektif dan bijaksana dibandingkan opsi yang lainnya. Soal nomor 5, saat melakukan evaluasi kinerja, Anda menyadari bahwa salah satu anggota tim cenderung bekerja sendiri dan tidak melibatkan orang lain. Bagaimana Anda menangani masalah itu? A, memberikan peringatan resmi agar dia akan lebih terbuka untuk bekerja sama di masa depan. B, menginstruksikan anggota tim lain untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan gaya kerjanya. C, mengadakan percakapan pribadi untuk memberikan masukan mengenai pentingnya kolaborasi. D, memotivasinya untuk semangat dalam kerja tim untuk meningkatkan hasil kerja tim. Nah, di sini jadi ada anggota yang bekerja sendiri dan tidak melibatkan orang lain seperti itu. Padahal di sini tim. Opsi yang A, memberi peringatan resmi agar dia akan lebih terbuka untuk bekerja sama di masa depan. Jadi peringatan resmi di sini merupakan peringatan tegas. Ini juga terlalu cepat dan beresiko menurunkan motivasi serta menciptakan ketegangan dalam hubungan kerja. Jadi opsi yang A kurang efektif. Opsi yang B, menginstruksikan anggota tim lain untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan gaya kerjanya. Justru salah, karena kan dia yang bekerja sendiri dan tidak melibatkan orang lain. Padahal ini pekerjaan tim. Kalau kita memilih opsi yang B, kita tidak adil untuk yang lainnya. Opsi yang C, mengadakan percakapan pribadi untuk memberi masukan mengenai pentingnya kolaborasi. Nah, sebelum kita melangkah kepada opsi yang A, alangkah baiknya kita mengadakan pendekatan pribadi terlebih dahulu. Jadi, melakukan percakapan pribadi di sini efektif. Tujuannya adalah untuk memberi masukan mengenai pentingnya kolaborasi. Jadi kita berikan pemahaman kolaborasi itu penting dalam pengerjaan tugas tim. Jadi diharapkan ia akan mengerti. Jika telah diberi pemahaman namun juga tetap seperti itu, mungkin akan menindaklanjuti dengan opsi yang A seperti itu. Jadi opsi yang D di sini memotivasinya untuk semangat dalam kerja tim untuk meningkatkan hasil kerja tim. Nah, motivasi itu memang perlu, tetapi dalam kasus di sini memberikan motivasi tanpa arahan yang jelas tentang pentingnya kolaborasi bisa jadi tidak efektif. Jadi kita perlu memberikan masukan yang jelas tentang mengapa kerjasama itu penting dan bagaimana hal tersebut bisa memperbaiki hasil kerja tim secara lebih nyata. Jadi opsi yang C di sini lebih unggul dibandingkan dengan opsi yang D. Jawabannya adalah opsi yang C. Soal nomor 6, ketika Anda bekerja dalam kondisi penuh tekanan dengan tenggat waktu yang ketat, beberapa anggota tim terlihat sangat
stres. Apa langkah yang akan Anda lakukan? A. Mengingatkan bahwa tekanan adalah bagian dari pekerjaan. B. Mempercepat pekerjaan dengan meningkatkan pengawasan. C. Meminta mereka tetap fokus dan berorientasi pada hasil. D. Memberikan waktu istirahat atau aktivitas penyegaran untuk tim. Jadi pekerjaan itu penuh tekanan dengan tenggat waktu yang ketat dan anggota kita itu sudah sangat stres. Jadi opsi yang A mengingatkan bahwa tekanan adalah bagian dari pekerjaan, kita kurang empati terhadap kondisi dari anggota kita seperti itu. Ini bukan langkah yang baik. Lalu malah mempercepat pekerjaan dengan meningkatkan pengawasan, ini juga kurang empati, malah akan membuat anggota tim makin stres. Opsi yang C, meminta mereka tetap fokus dan berorientasi pada hasil. Sudah jelas bahwa anggota kita terlihat sangat stres. Kalau kita meminta mereka tetap fokus itu kurang bijaksana dan ini sangat tidak dibenarkan seperti itu. Yang terbaik hanyalah opsi yang D, karena walaupun waktunya sudah ketat seperti itu, namun ketika anggota kita stres dan penuh tekanan, kita harus memberikan waktu istirahat terlebih dahulu dan juga aktivitas penyegaran untuk tim sehingga nanti hasilnya juga baik. Jadi percuma saja walaupun deadline-nya sudah dekat, namun anggota tim kita bekerja dalam kondisi yang tidak baik, hasilnya juga tidak akan baik. Jawaban yang terbaik adalah opsi yang D. Soal nomor 7, Anda memiliki tetangga yang sangat menyukai Anda dan seringkali menunjukkan perhatian berlebihan, namun Anda merasa tidak nyaman dengan pendekatannya dan tidak memiliki ketertarikan yang sama. Bagaimana Anda akan mengelola situasi ini dengan bijak? A. Meminta maaf dan menyampaikan sejujurnya perasaan Anda kepadanya. B. Secara terbuka mengungkapkan ketidaksukaan Anda kepada tetangga. C. Menjaga jarak dengan sopan namun tetap berusaha menjaga hubungan baik. D. Menjauhinya agar tidak terjadi ketegangan dan menyakiti perasaannya. Nah, di sini ada tetangga yang sangat menyukai Anda, lalu juga menunjukkan perhatian berlebihan, namun di sini Anda justru merasa tidak nyaman dan tidak memiliki ketertarikan yang sama. Jadi di sini konteksnya mungkin antara laki-laki dan perempuan seperti itu ya teman-teman. Opsi yang A, meminta maaf dan menyampaikan sejujurnya perasaan Anda kepadanya. Nah, di sini meskipun jujur itu penting, namun mengungkapkan perasaan Anda dengan cara yang terlalu langsung atau terlalu mendalam bisa menyakiti perasaan tetangga kita dan memperburuk situasi justru. Jadi kita milih opsi yang aman dan berhati-hati seperti itu sehingga tidak bisa menyebabkan ketegangan. Secara terbuka mengungkapkan ketidaksukaan Anda kepada tetangga ini malah lebih parah daripada opsi yang A ya teman-teman. Opsi yang C, menjaga jarak secara sopan namun tetap berusaha menjaga hubungan baik. Nah, di sini lebih aman untuk dipilih. Karena kita tetap menjaga kenyamanan pribadi tanpa menyakiti perasaan tetangga. Jadi kenyamanan pribadi kita kan menjaga jarak dengan sopan. Di sini tidak menyakiti perasaan tetangga karena tetap berusaha menjaga hubungan baik. Opsi yang D, menjauhinya. Kata menjauhinya ini pasti sudah salah seperti itu. Walaupun tujuannya adalah mencegah ketegangan dan juga menyakiti perasaan. Ini kurang tepat. Jadi yang terbaik adalah opsi yang C, opsi yang paling aman untuk dipilih. Soal nomor 8, Anda sedang berada di tempat umum dan melihat seseorang tiba-tiba jatuh pingsan di depan Anda. Apa yang sebaiknya Anda lakukan terlebih dahulu untuk menangani situasi tersebut? A. Segera mengangkat orang tersebut ke atas kendaraan Anda dan membawanya ke rumah sakit terdekat. B. Meninggalkan orang tersebut dan mencari bantuan dari petugas medis atau pihak berwenang terdekat. C. Memastikannya aman dengan memeriksa kondisi dan meminta bantuan medis atau pihak berwenang jika perlu. D. Segera menelpon pihak berwenang setempat untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Nah, di sini kita melihat secara langsung seperti itu ada yang jatuh pingsan ini di tempat umum. Apa yang harus kita lakukan? Opsi yang A, segera mengangkat orang tersebut ke atas kendaraan Anda dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Nah, di sini cepat tanggap untuk melakukan sesuatu. Namun mengangkat orang pingsan tanpa memeriksa kondisi mereka terlebih dahulu dapat beresiko menyebabkan cedera atau memperburuk kondisi mereka, terutama jika mereka mengalami masalah kesehatan yang serius. Jadi terlalu terburu-buru walaupun tampak sesegera mungkin menyelesaikan masalah. Opsi yang B, meninggalkan orang tersebut, pasti salah. Walaupun di sini kita mencari bantuan dari petugas medis atau pihak berwenang terdekat, mungkin saja bisa memakan waktu lama sedangkan kita meninggalkan orang tersebut.
Opsi yang C, memastikannya aman dengan memeriksa kondisi dan meminta bantuan medis atau pihak berwenang jika perlu. Nah, di sini lebih bijaksana karena kita tidak langsung mengangkat, kita pastikan terlebih dahulu, kita periksa kondisinya. Setelah aman, mungkin kita akan mengangkat orang tersebut, membawanya ke rumah sakit dan lain sebagainya. Atau meminta bantuan medis jika memang itu diperlukan. Siang Dek segera menelpon pihak berwenang setempat untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Tidak jelas apa yang harus kita lakukan terhadap orang tersebut yang sedang pingsan. Di sini kan hanya menelpon pihak berwenang. Jadi harus ada tindakan dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Opsi yang terbaik adalah opsi yang C. Soal nomor 9, Anda baru saja mengetahui bahwa orang tua Anda jatuh sakit dan perlu perawatan intensif. Namun, Anda juga memiliki tanggung jawab pekerjaan yang mendesak. Bagaimana Anda akan mengelola situasi ini? A. Memutuskan untuk fokus merawat orang tua dan mendelegasikan tugas kepada rekan sementara. B. Meminta izin untuk merawat orang tua namun menyusun rencana agar pekerjaan tetap berjalan. C. Bekerja dengan profesional dan menjenguk orang tua setelah selesai bekerja. D. Anda merasa khawatir dengan keadaan orang tua Anda dan berdoa agar lekas pulih. Nah, di sini orang tua kita sedang sakit namun sudah memerlukan perawatan intensif seperti itu. Dan di sini kita juga memiliki pekerjaan yang mendesak. Jadi di sini kita dihadapkan kepada dua pilihan. Jadi kita harus memilih opsi yang paling bijaksana. Opsi yang A, memutuskan untuk fokus merawat orang tua dan mendelegasikan tugas kepada rekan sementara. Nah, di sini berarti kita akan mengabaikan tugas kita di kantor, padahal pekerjaan kita itu mendesak, seperti itu. Jadi kita memilih fokus merawat orang tua. Namun kita langsung bandingkan dengan opsi yang B agar kita bisa melihat mana sih opsi yang terbaik. Opsi yang B, meminta izin untuk merawat orang tua namun menyusun rencana agar pekerjaan tetap berjalan. Nah, di sini tidak merugikan keduanya. Lalu juga kita meminta izin kepada atasan. Jadi komunikasi dengan atasan dalam pekerjaan di sini bagus sekali. Kita meminta izin untuk merawat orang tua. Kita tidak mengabaikan orang tua kita. Kompetensi sosial kultural kita baik. Lalu juga kita tidak mengabaikan pekerjaan kita. Kita tetap profesional dengan menyusun rencana agar pekerjaan tetap berjalan. Opsi yang C, bekerja dengan profesional. Ini profesionalisme ya teman-teman. Dan menjenguk orang tua setelah selesai bekerja. Nah, di sini terkesan mengabaikan walau akhirnya juga menjenguk orang tua setelah selesai bekerja. Siapa tahu kita sangat dibutuhkan seperti itu ya teman-teman. Apalagi di sini orang tua kita tidak sakit sederhana namun sudah memerlukan perawatan intensif. Opsi yang D, Anda merasa khawatir dengan keadaan orang tua Anda dan berdoa agar lekas pulih. Nah, di sini hanya khawatir dan berdoa saja, tidak dikatakan bahwa kita akan merawat seperti itu, juga tidak ada kalimat bahwa kita akan menyelesaikan pekerjaan kita. Jadi yang paling sempurna di sini adalah opsi yang B. Soal nomor 10, istri Anda sedang melahirkan dan Anda perlu mendampinginya di rumah sakit, namun Anda juga memiliki pekerjaan dengan tenggat waktu yang ketat. Apa yang Anda lakukan? A. Minta izin cuti dan pastikan pekerjaan didelegasikan. B. Tetap bekerja dan hanya mengunjungi istri setelah jam kerja. C. Fokus pada keluarga sementara dengan memberitahukan kepada rekan kerja. D. Melakukan kerja WFH untuk memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Nah, di sini teman-teman, jadi ini mirip dengan soal sebelumnya. Jadi kalau di sini adalah istri kita melahirkan, kita sudah harus mendampinginya di rumah sakit. Jadi perlu, sudah dikatakan seperti itu. Berarti kan jangan memikirkan bahwa pasti akan ada orang lain yang menjaga, misalnya mertua, orang tua, dan lain sebagainya. Jadi konteksnya sudah seperti ini, kasusnya sudah seperti ini. Kita jangan memikirkan kemana-mana, seperti itu. Dan di sini kita memiliki pekerjaan dengan tenggat waktu yang ketat. Jadi mana sih opsi yang paling bijaksana untuk dilakukan dan yang tidak akan merugikan keduanya? Tidak mengabaikan salah satunya. Opsi yang A, minta izin cuti dan pastikan pekerjaan didelegasikan. Nah, situasinya kan penting teman-teman, jadi sama-sama penting mendampingi istri yang melahirkan itu prioritas. Lalu pekerjaan kita dengan tenggang waktu yang ketat itu juga penting seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah minta izin cuti kepada atasan, minta waktu untuk fokus pada keluarga. Tapi kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa pekerjaan kita itu didelegasikan. Kepada siapa? Bisa rekan kerja
agar pekerjaan tetap berjalan lancar selama kita tidak ada di kantor, seperti itu. Sejauh ini opsi yang A aman. Opsi yang B tetap bekerja dan hanya mengunjungi istri setelah jam kerja. Di sini kan mengabaikan istri ya teman-teman. Jadi masih tidak aman untuk dipilih. Opsi yang C fokus pada keluarga sementara dengan memberitahukan kepada rekan kerja. Nah, memberitahukan di sini seharusnya kepada atasan terlebih dahulu. Jadi lebih baik meminta izin cuti karena kalau meminta izin cuti pastikan kepada atasan pemberitahuannya seperti itu. Opsi yang D, melakukan kerja WFH untuk memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Jadi work from home ya teman-teman. Dan di sini tampaknya fleksibel seperti itu, namun dalam kondisi yang sangat emosional, istri kita akan melahirkan seperti itu, fokus kita seharusnya lebih pada mendampingi istri yang sedang melahirkan. Jadi percuma juga, pekerjaan juga tidak akan maksimal. Jadi masih akan terbagi antara pekerjaan dan keluarga. Lebih aman kita meminta izin cuti dan pastikan pekerjaan didelegasikan, misalnya kepada rekan kerja. Nah, apakah ini tidak melimpahkan pekerjaan kita kepada orang lain? Tidak, karena di sini kan meminta izin cuti. Dan di sini atasan yang akan memutuskan, jadi akan mendelegasikan kepada siapa pekerjaan agar bisa selesai tepat waktu. Apalagi dikatakan bahwa di sini tenggat waktunya sudah ketat. Jadi opsi yang paling bijaksana di sini adalah opsi yang A, sesuai dengan kemampuan kita juga. Kita tidak memaksakan. Soal nomor 11, sebagai seorang pegawai negeri sipil, Anda ditugaskan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya hak pilih mereka? A. Menyebarkan pentingnya partisipasi dalam pemilu dan segala informasi tentang pemilu melalui media sosial. B. Menunjuk masyarakat yang aktif untuk mengunjungi rumah warga dan memastikan warga akan berpartisipasi. C. Meminta masyarakat untuk mencari informasi mengenai pemilu melalui sumber beragam baik langsung maupun media sosial. D. Menjelaskan pentingnya partisipasi dalam pemilu, memberikan informasi tentang prosedur dengan sosialisasi langsung. Nah, di sini kita sebagai PNS tugasnya adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu. Jadi mana sih cara yang paling efektif untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya hak pilih? Opsi yang A, menyebarkan pentingnya partisipasi dalam pemilu dan segala informasi tentang pemilu melalui media sosial. Nah, di sini kalau melalui media sosial mungkin saja tidak menjangkau seluruh kalangan, teman-teman. Karena pastikan banyak yang tidak menggunakan, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, lalu juga yang sudah tidak muda lagi seperti itu, padahal mereka juga memiliki hak pilih, jadi kurang efektif. Opsi yang B, menunjuk masyarakat yang aktif untuk mengunjungi rumah warga dan memastikan warga akan berpartisipasi. Nah, ini tampaknya bagus karena langsung seperti itu berhadapan dengan warga, tapi kita menunjuk masyarakat, tidak melakukannya sendiri. Jadi tidak ada usaha dari diri kita. Opsi yang C, meminta masyarakat untuk mencari informasi mengenai pemilu melalui sumber beragam baik langsung maupun media sosial. Nah, di sini menggunakan dua atau beragam seperti itu, yang langsung dan juga medsos yang tidak langsung. Namun di sini kita yang meminta masyarakat, bukan usaha dari diri kita. Kurang tepat juga. Yang terbaik hanyalah opsi yang D. Jadi menjelaskan pentingnya partisipasi dalam pemilu, memberikan informasi tentang prosedur dengan sosialisasi langsung. Jadi kita akan menyampaikan informasi yang jelas, terpercaya langsung kepada masyarakat dan memastikan pemahaman yang lebih baik serta partisipasi aktif dalam pemilu. Bagus sekali. Soal nomor 12, saat Anda sedang berada di kantor, Anda melihat teman Anda menangis di ruang istirahat. Anda tahu bahwa teman Anda sedang mengalami kesulitan pribadi. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menemani dan menghiburnya, lalu melanjutkan pekerjaan Anda. B. Memberi tisu dan menawarkan dukungan atau bantuan jika diperlukan. C. Melanjutkan pekerjaan untuk menjaga profesionalisme dan bertanya ketika sudah pulang. D. Mengajak teman tersebut untuk berbagi tentang masalah mereka dengan semua rekan kerja untuk mendapat masukan. Nah, di sini masalahnya adalah kita melihat teman sedang menangis di ruang istirahat. Anda tahu bahwa teman Anda sedang kesulitan pribadi. Kita mengetahui posisinya ya teman-teman. Namun kesulitan apa? Tidak dijelaskan di situ. Opsi yang A, menemani dan menghiburnya lalu melanjutkan pekerjaan Anda.
Nah, di sini walaupun menyatakan kita akan menemani, menghibur seperti itu, namun melanjutkan pekerjaan ini tidak sesuai dengan konteks karena di situ tidak dikatakan kita memiliki pekerjaan yang mendesak, lalu kita dalam kondisi sedang bekerja, tidak ya teman-teman. Jadi di sini belum menjadi opsi yang terbaik untuk dilakukan. Opsi yang B, memberi tisu dan menawarkan dukungan atau bantuan jika diperlukan. Nah, di sini lebih baik daripada opsi yang A, walaupun hanya memberikan tisu seperti itu. Namun kalau teman kita menangis dan kita dalam posisi mengetahui kalau ia mengalami kesulitan pribadi, kita menawarkan bantuan. Ini sesuai dengan konteks soal, jika diperlukan, seperti itu. Jadi kita menawarkan terlebih dahulu. Jika misalnya teman kita bersedia, maka kita berikan bantuan. Opsi yang B di sini perhatian. Opsi yang C, melanjutkan pekerjaan untuk menjaga profesionalisme dan bertanya ketika sudah pulang. Nah, di sini tidak dikatakan teman-teman bahwa kita memiliki pekerjaan yang mendesak, sedang dalam posisi bekerja, mengerjakan sesuatu atau mengerjakan tugas. Pasti opsi yang C salah. Opsi yang D, mengajak teman tersebut untuk berbagi tentang masalah mereka dengan semua rekan kerja. Tidak, ini memaksa. Karena seharusnya memilih berbagi dengan kita, bukan dengan semuanya, seperti itu. Karena dengan kita pun belum tentu ia mau berbagi, seperti itu. Jadi kita tawarkan terlebih dahulu. Opsi yang B bagus dan sesuai dengan konteks soal juga. Bagi teman-teman yang ingin ikut tryout P3K ya teman-teman, baik P3K guru, pengadministrasi perkantoran, lalu pengelola layanan operasional, penata ya teman-teman, dan operator layanan operasional, silahkan bisa akses linknya di bio Instagram aku ya teman-teman, bisa diklik di situ. Lalu ketika diklik akan otomatis diarahkan ke menu-menu tryout ya teman-teman. Di situ sudah banyak, silahkan bisa diakses sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, sekarang ada kuis, silakan mencoba menjawab di kolom komentar. Jadi dalam suatu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? A, saya orang yang kreatif dan inovatif. B, saya mampu beradaptasi dan ramah. C, saya memiliki kepercayaan tinggi, hasil kinerja tinggi dan mandiri. D, saya orang yang tidak pantang menyerah. Nah, silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar. Nanti komentar yang terbaik akan aku sematkan. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Semoga lulus P3K tahun 2025. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.